مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan Ustazah di kajian ilmu tajwid. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tentang makharijul huruf atau huruf-huruf yang tempat-tempat keluar huruf yang harus keluar dari lidah, gitu ya, atau lisan. Nah, ibarat ini adalah lisan, ya. Jadi huruf-huruf yang harus keluar dari lisan itu ada yang dari pangkalnya atau belakang lisan, ada yang dari ujung, ya, ujung lisan, kemudian ada yang dari sisi lisan atau lidah, dan ada yang harus keluar dari tengah lidah, ya. Kita awali huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang, gitu ya, hampir dekat dengan tenggorokan. Hurufnya ada dua. Yang pertama adalah qaf, ya. Qaf, huruf ini harus keluar dari lidah bagian belakang. Caranya adalah pangkal lidah atau belakang lidahnya diangkat ketika mengucapkan huruf ini. Hurufnya itu qaf, ya. Qaf, qi, qu. Oke, bisa semua? Boleh sambil mengikuti, ya. Mengikuti apa yang Ustazah sebutkan. Huruf qa itu keluarnya dari pangkal lidah, caranya diangkat pangkal lidahnya. Qa, coba silakan dibaca. Qa, kemudian qi, ya, kalau kasrah. Dhammah qu. Kemarin kalau dhammah harus dimonyongkan bibirnya. Kalau kasrah, nah, ditarik begitu, ya. Rahang sampai rahang. Qi, gitu ya. Kemudian po, gitu. Nah, yaitu. Kemudian yang kedua tadi sama, tempat keluarnya dari belakang lidah atau pangkal lidah. Caranya adalah pangkal lidahnya atau belakang lidahnya diturunkan. Hurufnya adalah K. Pengucapannya harus disertai dengan ada angin keluar, ya. K, ki, ku, bak, gitu ya. K, ki, ku, bak. Oke, Ustazah berikan contoh dan kita sama-sama latihan, gitu ya, untuk huruf qaf dan kaf, ya, biar lebih fasih lagi, insya Allah, ya. Kita berusaha untuk membaca setiap hurufnya dengan sempurna, ya, sekalipun tidak sempurna 100%, karena yang bisa sempurna mengucapkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus berusaha sebaik mungkin, gitu ya, mengucapkan setiap huruf itu dengan benar di mana tempat keluarnya, ya, karena salah satu syarat bacaan Al-Quran kita benar adalah mengeluarkan setiap huruf itu dengan benar, atau setiap huruf dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluarnya, ya. Baik, kita latihan, ya. Huruf tadi yang pertama adalah qaf. Tempat keluarnya di mana tadi? Qa, tempat keluarnya adalah pangkal lidah atau belakang lidah, ya. Kemudian diangkat caranya, ya. Jadi kita perhatikan sambil diikuti, ya, apa yang Ustazah sebutkan. Qa. Jadi enggak qa, enggak nyeklok, ya, enggak terlalu nyeklok, tapinya cukup tadi suaranya dengarkan, kemudian perhatikan, begitu ya. Oh, seperti itu, tidak terlalu nyeklok. Jadi tempat keluarnya tadi di belakang lidah. Qa, qi, qu, baq, gitu ya. Oke, kita latihan, ya. Qa, qi, qu, baq. Nah, perhatikan ketika qaf dalam kondisi sukun, ya. Qaf dalam kondisi sukun, maka itu harus disertai dengan salah satu sifatnya adalah qalqalah, ya. Jadi baqqa,
mantul ketika sukun. Bako. Jadi bukan bak, tapi bako. Coba bisa nggak? Silahkan diikuti ya. Bako. Oke, bagus ya. Kita ulang lagi. Qaqiqu bako. Oke. Qan. Gitu ya. Qan. Ketika tanwin fathah ya. Ada waw sukun, artinya harus dibaca panjang. Lama panjangnya berapa sih? 1 ayunan aja. Gitu ya. Gitu. Kemudian qan, ya, ada tanwin fathah. Nah, kemarin kita sudah membahas ketika membaca huruf yang ada huruf madnya maka harus keluar dari rongga mulut. Gitu ya. Qan, gitu ya. Kemudian qani, ya. Qaqa, qaqna, qani, qaqna. Jadi ada tadi qafnya sukun itu harus sekali lagi ada sifatnya harus dipantulkan, ya. Kemudian minal muqani. Jadi kita latihan huruf qaf yang berharokat fathah, huruf qaf yang berharokat kasroh, dhammah, sukun, gitu ya. Kemudian huruf qaf yang ada tanda madnya, ada alif ketika fathah, ya, seperti ini, alif dan sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka itu harus keluar dari al-jawfu. Nah, ketika kasroh itu rahangnya ditarik, bibir bawah tarik dengan rahangnya qi, gitu ya. Kemudian dhammah, manyun, gitu ya. Minal muqani maqiqan, oke, maqiqan, qaniqa, gitu ya. Qaniqa, ya. Insyaallah bisa ya. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah ka. Ya, kita perhatikan kaf yang ada huruf madnya, harokat fathah ada madnya, kemudian ketika kasroh temannya huruf madnya adalah iya, ketika dhammah temannya adalah waw, maka harus keluar dari al-jawfu. Kita latihan ya. Kakiku, 1 ayunan. Kakiku bak. Nah, ketika sukun maka salah satu sifat huruf kaf itu adalah hamas, jadi harus terdengar jelas keluar anginnya. Bak, oke, bisa diikuti ya. Bak, oke ya. Kakiku bak, oke. Kukan, ya, kukan. Kanikakna. Nah, ini harokatnya harusnya fathah ya. Kanikakna. Minal mukni. Makikan, kanika, ya. Ustazah tidak baca beserta tajwidnya karena Ustazah baca satu-satu, ya. Jadi makikan, kanika, gitu ya. Ketika tanwin di belakang kita berhenti maka dibaca panjang saja. Oke ya. Huruf qaf dan kaf sudah bisa, insyaallah ya. Qaf tidak terlalu nyeplok, gitu ya. Di sini tempat keluarnya adalah di belakang lidah tadi ya, diangkat dan diturunkan. Oke, bisa ya insyaallah untuk huruf qaf dan kaf. Kita lanjut ke huruf yang lainnya. Masih huruf-huruf yang keluar dari lidah. Sekarang huruf yang keluar dari tengah lidah, ya, tengah lidah nempel ke langit-langit. Hurufnya ada 3. Yang pertama adalah jim atau ja, tengah lidah nempel ke langit-langit. Ja, ja. Nah, jadi ketika pengucapan huruf ja atau jim maka hilangkan bunyi c. Nah, bukan ja, ci, cu. Ah, hilangkan c-nya, tetapi ja, ji, ju. Oke, bisa ya? Ja, ji, ju. Baje. Ketika sukun maka harus mantul bunyinya. Ja, ji, ju, baje. Oke ya, bisa. Huruf ja seperti itu. Nanti kita latihan di
pengucapannya, baik harokat fathah, kasroh, domah ataupun sukun, dan ketika ada huruf madnya. Oke, selanjutnya huruf yang keluar dari mana tadi? Tengah lidah dengan langit-langit. Yang kedua adalah sya atau shin, ya. Perhatikan cara bacanya. Ketika mengucapkan huruf ini, ya, huruf sya, itu ada penyebaran angin di dalam mulut, ya. Sya, shi, shu, bash. Oke, ya. Tempat keluarnya tadi di mana? Tengah lidah dengan langit-langit. Bagus ya. Sambil dicatat ya tempat keluarnya. Nah, nanti biar menjadi ketika lupa dibuka lagi jadi ingat ya. Sya, sya, shi, shu. Oke. Sama masih di tengah lidah dengan langit-langit. Nah, jadi hurufnya ada 3. Huruf yang keluar dari tengah lidah dengan langit-langit itu. Yang ketiga adalah ya. Ya, ya, yi, yu, bayi. Ya, kalau ya sukun sebelumnya fathah itu dibacanya lin, lembut, bayi gitu ya. Nah, jadi 3 huruf sudah. Perhatikan cara bacanya sekali lagi. Ya, yi, yu, kemudian sha, shi, shu, kemudian ja, ji, ju. Ya, awas pengucapan ja sama kayak ya, gitu ya, tanpa c, ja juga, ja, bukan jajan tapi jajan gitu ya. Oke, baik, kita latihan 3 huruf tadi. Huruf yang keluar dari mana? Ya, bagus ya, tengah lidah dengan langit-langit. Kita coba cara bacanya. Yang pertama adalah ja, ya. Jaji, ju, baje. Karena ada tanda madnya, maka harus diperhatikan. 1 ayunan. Jaji, ju, baje. Oke. Huruf jim ketika sukun maka harus dikolkolahkan, dipantulkan. Baje. Bukan baj, ya, tertahan, tapi harus dipantulkan. Baje, baje, baje. Bisa ya? Oke. Jujan. Ju 1 ayunan karena ada tanda mad. Jan, jani, jajena. Oke ya, harokatnya fathah harusnya. Jajena, jajena. Tadi ketika jim sukun harus dipantulkan. Jajena. Oke. Minal mujni. Sama ya. Jim sukun itu harus dipantulkan. Minal mujni. Majijan, janija. Oke, bisa ya? Nah, sekarang huruf yang kedua, huruf yang keluar dari tengah lidah dengan langit-langit adalah sya. Oke, sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shashna, minal mushni, mashi, shan, shani, sha. Oke, latih terus ya. Sambil diikuti bacaan Ustazah, sambil latihan makhraj biar tambah sempurna ya. Kemudian huruf yang ketiga adalah ya, ya, ada huruf madnya, ada huruf madnya, jadi perhatikan. Ya, yi, yu, bayi, ya, bayi. Ya, ada ya sukun sebelumnya fathah, jadi dibacanya bayi. Ya, bukan baik tapi bayi. Oke. Yuyan, yani, yai, yai, nah, yaina, minal muini, mayiyan, yaniya. Oke, 3 huruf. Latih di rumah terus, sekalipun nanti sudah berakhir materinya, tapi terus dilatih ya. Selanjutnya adalah huruf yang keluar dari sisi lidah. Hurufnya hanya 1 ya. Kalau tadi ada 3, kalau huruf yang keluar dari sisi lidah itu hurufnya hanya 1. Cara pengeluarannya adalah boleh di 2 sisi lidah atau salah satunya nempel di gigi geraham atas ya hurufnya. Nah, yang paling sempurna mengucapkan ini adalah tentu saja Rasulullah, tetapi kita tadi ya berusaha untuk membaca huruf ini dengan baik.
Hurufnya adalah bo, ya, disertai dengan pengangkatan belakang lidah, gitu ya. Bo, di, du, bab. Nah, do ketika sukun tidak boleh mantul. Bukan seperti halnya ba. Kalau ba itu mantul ya, babe. Kalau ini bab, ya harus ditahan, nggak boleh dipantulkan. Ya, harus hati-hati ketika mengucapkan huruf ini. Ya, baik, kita latihan ya. Satu huruf ini keluarnya di mana tadi? Ya, tempat keluarnya adalah sisi lidah dengan gigi geraham atas ya. Do, di, du, bab. Oke, ditahan, tidak boleh mantul. Du, don. Doni, dod, nah. Ustazah juga harus hati-hati ya. Minal mudni. Maldi, don, doni, do. Itu ya bacanya. Jadi harus lengket, tebal gitu ya untuk huruf do ini. Insyaallah bisa dipahami ya. Nanti silahkan diulang-ulang, dilatih lidahnya begitu untuk mengucapkan huruf-huruf ini ya. Nah, selanjutnya ini huruf-huruf yang mudah diucapkan ya. Tempat keluarnya adalah di mana? Ujung lidah ya. Awas perhatikan karena ada beberapa kesalahan terutama dalam huruf la pengucapannya ya. Jadi ini harus hati-hati. Tempat keluarnya di ujung lidah ya, menyentuh gusi-gusi atas atau mau ke langit-langit gitu ya. Jadi kalau ini ujung lidah ya, Ustazah gambarkan ini ujung lidah, ini langit-langit gitu ya. Ini gigi, jadi ujung lidah dengan gusi-gusi atas ya. Hurufnya ada 3 yang hampir mirip. Yang pertama adalah la ya, dengan gusi atas. La. Jadi pengucapan la, makhraj la itu bukan la. Banyak yang mengucapkan la itu keluar lidahnya, padahal itu kurang tepat ya. Harusnya ujung lidah dengan tadi apa? Gusi-gusi atas. Di dalam, nggak boleh keluar, bukan la tapi la. Oke, perhatikan ya mulut Ustazah. La, li, lu, bal ya, jadi nggak keluar lidahnya. Kemudian tarik sedikit dari tempat keluar la adalah na ya. Nah, tarik ke belakang sedikit. Na, ni, nu, ban gitu ya. Na, ni, nu, ban. Kemudian tarik lagi sedikit. Hurufnya adalah ro ya. Kalau ro itu ada salah satu sifatnya bergetar gitu ya. Jadi harus ada getaran. Ro, ri, ru, bar. Nah ya, ro itu sifatnya ada tafhimnya, ada tarkik, nanti harus diperhatikan ya. Oke, kita latihan 3 huruf yang hampir sama, berdekatan makhrajnya. Ujung lidah ada yang dengan gusi-gusi atas, kemudian tarik ke langit-langit, tarik lagi sedikit ke belakang. La, na, ro hurufnya ya. Kita latihan. La, li, lu, bal, tidak keluar lidahnya. Perhatikan ya. Lulan, lani, lalna, minal, mulni, malilan, lanila. Oke ya, kalau ada yang masih keluar, ingat-ingat huruf ro tidak keluar lidahnya. Oke. Huruf yang selanjutnya adalah nani, nuban, tidak boleh mantul ketika sukun ya. An, amta, bukan ane, amta gitu ya, bukan ane, amta tapi an ya, ditahan tidak mantul. Nunan, naninan, na, minal, munni, maninan, nanina. Ini untuk latihan saja ya, kata-kata ini. Kemudian huruf selanjutnya adalah ro. Ro, ri, ru, bar. Tafhim ya, harus ditebalkan bunyinya. Cara bacanya adalah seperti ini. Lihat mulut Ustazah. Bar ya. Ruran. Roni, ror, rorna. Minal, murni. Mariron, roni, ro. Itu ya.
Oke. Selesai untuk pertemuan hari ini tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf yang keluar dari lisan, dari lidah gitu ya. Dari mulai mana tadi? Belakang lidah, kemudian ada yang dari tengah lidah, sisi lidah, dan dari ujung lidah. Ya, baik, Ustazah akan talakikan beberapa ayat di surat Al-Baqarah ya. Nanti silahkan praktekkan makhraj yang sudah Ustazah jelaskan, begitu ya. Ada beberapa huruf yang sudah Ustazah jelaskan di mana tempat keluarnya, kita praktekkan gitu ya di setiap bacaan Al-Qur'an kita. Ketika ada yang lupa, betulkan. Ketika ada yang lupa, betulkan gitu ya. Biar kemudian menjadi tambah baik bacaan Al-Qur'an kita, tambah sempurna, sehingga kecintaan Allah kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Silahkan diperhatikan, semuanya fokus karena kita akan membaca Al-Qur'an. Boleh nanti sambil memegang Al-Qur'an, kalau Ustazah berhenti di mana, di kata apa, boleh dikasih tanda pakai pensil, kemudian memulainya lagi juga boleh dikasih tanda ya, biar nanti ketika kalian mengirimkan VN dengan berhenti dan memulai bacaan sesuai dengan yang Ustazah contohkan ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Baik, silahkan kalian buat PN-nya dan baca sesuai yang tadi Ustazah contohkan. Segera kirimkan ke grup Qur'annya masing-masing. Ustaz dan Ustazah menunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق